Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, sahabat setia DPC Pertuni Purbalingga. Semoga kabarnya sahabat selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, diberi keberkahan, diberi rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, kembali lagi nih, udah hari Kamis aja, waktunya DPC Pertuni Purbalingga akan menyajikan yang terbaik untuk kalian semua. Kali ini tim DPC Pertuni Purbalingga yang mendatangi rumah panti pijat ini. Salah satu anggota DPC Pertuni Purbalingga yang lokasinya berada di mana, Mas? Di Desa Karangreja, Desa Karangreja, Kutasari, Kutasari, RT 1 RW 1. Kabupaten Purbalingga. Nah, ini sama disabilitas netra juga, tapi ada yang berbeda dari segi usahanya. Usahanya itu kalau biasanya kan cuma pijat, pijat, dan pijat. Nah, ini kebetulan anggota ini udah pijat juga, jualan juga, terus ternak burung juga, iya. Jadi semua diborong. Ada lagi jualan kandang juga katanya, kandang burung. Mas, hebat ini. Ayo, biar nggak penasaran langsung saja kita sapa. Namanya adalah Mas Abdul Basir. Kita sapa dulu ya biar lebih akrab. Gimana Mas Basir? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur usahanya tetap lancar bukan? Ya, alhamdulillah. Sekarang burungnya udah mencapai berapa puluh ekor? Kalau burung kebetulan sekarang lagi sedikit ya. Oh, lagi sedikit. Udah apa namanya banyak yang keluar. Hmm, Tinggal 15 ekor kurang lebih. mungkin sambil dipromosikan juga, Mas Basir silakan monggo kalau mau ada yang minat burung apa? Manggung. Anggungan. Oh, anggungan. Iya, monggo. Burung anggungan ada puter pelung, Mm-mm. terkuku sama perkutut. Mm-mm. Iya, Tapi bukan manuk ocehan ya gitu ya. bukan. Terus mungkin ada lagi usaha yang lain yang mau Kalau yang disampaikan. lain jualan sih, jualan madu, Mm-mm. ya termasuk kandang juga tadi ya. Ya. Madu sama ini apa, minuman herbal, jahe. Hmm, itu pasak antar apa gimana Mas Basir? Untuk Kalau yang herbalnya atau enggak, ambil di tempat? ambil di tempat. Oh, kandang juga. Kandang bisa PJB, Hmm. pantau cocok beli. Sama Oh. seperti burung. Ya. Ayo lanjut. Hmm. Mungkin panti pijatnya juga. Oh iya, panti pijitnya ya seperti biasa pijat dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Mm-mm. Untuk pria dan wanita, anak-anak juga iya. Hmm. Ya di tempat bisa panggilan mungkin sekitaran Kutasari saja. Daerah sini saja ya. Iya, Nama panti pijatnya? namanya Rumah Pijat Tunanetra Nikmat Sehat. Udah dapat nikmat sehat juga ya. Iya, Hebat, 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 hebat. Memang itu yang diharapkan ya. iya. Kesehatan itu adalah faktor utama. Nah, jadi buat apa kita punya uang banyak, Betul. tapi keadaannya nggak sehat. Tapi kalau selama badan kita masih sehat, kita nggak punya uang, kita masih bisa mencari. Ayo Betul. datang saja ke sini yang badannya pada pegel-pegel, capek, linu, letih, lelah, lesu, lunglai. Datang saja ke Panti Pijat Nikmat Sehat, Kutasari. Bisa Oh, Karangreja, Desa Karangreja, Kutasari. Oh, RT 1 ya? RT 1 RW 1. RT 1 RW 1, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya nih Mas Basir. Apakah udah siap? Insya Allah. Ini ngomong-ngomong tentang burung nih Mas Basir. Mm-mm. Awal mulanya seneng burung itu sejak kapan sih? Sebetulnya sih kalau suka burung itu sejak kecil. Sejak kecil udah seneng. Udah senang burung. Hmm. Terus apa namanya dulu sempat melihara burung juga ya, burung Sama. seker itu. Berarti Ya, anggungan kalau juga ya? Iya, cuma dulu campur aja, Campur. seadanya gitu. Kadang ocehan juga iya.
Cuma sekarang tunanetra gitu saya pikir yang lebih mudah itu yang anggungan gitu. Maksudnya gimana ini? Kok sekarang tunanetra emang dulunya enggak gitu Mas Basir? Dulunya enggak, Dulunya dulunya normal. normal. Sejak Oh. kecil sampai dewasa itu normal. Tapi mohon maaf nih Mas Basir, eh, pertanyaannya agak anu ya, mungkin agak menyinggung atau terlalu dalam ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau boleh tahu nih, ketunanetraannya kenapa? Saya kena glukoma. Glukoma. Mhm, bisa dibilang glukoma permanen. Hmm, itu awal mulanya gimana Mas Basir kok bisa sampai ada vonis glukoma atau dikatakan glukoma itu ada penyebab lain apa enggak? Eee, Penyebabnya sih menurut dokter katanya ada, apa ya, ada cairan di dalam mata itu, di belakang bola mata yang nggak bisa keluar sehingga menekan bola mata. Mungkin menghambat peredaran darah, Iya, nutrisi-nutrisi yang mau masuk ke mata jadi nggak bisa masuk mungkin kayak gitu ya? iya, Mmm, malahan, nyerang saraf sama kornea gitu kan. tapi waktu itu pandangan langsung gelap atau gimana Mas Basir? Waktu itu enggak sih, sedikit-sedikit Menurun-menurun, tapi cepet, iya, menurun tapi cepet. Waktu tapi sadar nggak waktu itu posisi pandangannya menurun-menurun kayak gitu? sadar, cuma Sadar? kita enggak ini ya, Cuek? iya, enggak begitu di Ngeh mungkin? iya, enggak ngeh dan enggak dianggap serius gitu. Mmm, Kan awalnya mata itu gatel, iya, terus merah gitu. mhm, Dikirain kan cuma iritasi biasa, iya, diobati ternyata enggak sembuh. mmm. Terus sempat juga ke optik beli kacamata. Itu sembuh sih, bisa bisa jernih gitu pandangannya. Cuma nggak tahan lama, turun terus. Oh, itu A waktu itu berarti pakai kacamata minus kayak gitu iya, maksudnya? kacamata minus. Mmm, Minusnya juga udah tebel itu kacamatanya. oh, pas waktu umur berapa kira-kira itu Mas Itu Basir kalau umur masih 24. 24 tahun? Oh, berarti Iya, udah gede ya? udah gede, udah Udah kerja? menikah Oh, udah itu. menikah? Udah kerja, waktu itu di Jakarta malah. Mmm, Mhm. tapi bukan karena ini Mas Basir, kecelakaan kerja kayak gitu bukan? Bukan, tapi ya kurang tahu kalau memang mungkin kena bahan-bahan apa yang masuk ke mata yang saya nggak tahu ya, Bahan nggak kimia? kerasa ya. Mmm, kalau boleh tahu dulu emang kerja apa Mas Basir? Waktu itu di Jakarta kerja di pabrik sablon. Oh, pabrik sablon, Mhm. konveksi itu ya? Iya, kebetulan saya di bagian apa namanya ya, Printing-nya mungkin? printing-nya, iya. Mmm. Jadi di situ kan banyak pewarnaan, banyak zat-zat yang, eee, bau-bau gitulah. Tapi kan udah pakai pengaman kayak gitu ya? Sudah pakai pakai pengaman, pakai masker, bahkan kalau pas lagi kita megang bahan-bahan yang agak keras, kita juga pakai kacamata gitu. Mmm, Dan itu pun yang mengalami gangguan mata dari sekian banyak orang cuma saya sendiri gitu. oh ya Mhm. mungkin ada faktor lain nih mungkin ya Mas Basir ya? Iya, kemungkinan. Oke lanjut lagi nih Mas Basir pas umur ke-24 itu ya, Iya. posisi di Jakarta berarti pengobatan terus-menerus kayak gitu begitu tahu pandangannya mulai menurun langsung pengobatan terus kayak gitu? Iya, langsung ke dokter, Mhm, kata dokter kena glaukoma mhm. dan waktu itu penglihatannya masih jauh ya, masih bisa naik motor. Oh gitu? Masih bisa naik motor itu dokter bilang sudah nggak bisa dioperasi. Oh kayak gitu? Udah Iya, nggak bisa dikasih tindakan apapun. tindakannya berobat jalan untuk menurunkan tekanan bola mata. Untuk menurunkan tekanan bola mata, tapi Iya, untuk pandangan tidak bisa dikembalikan. tidak bisa. Nanti kalau, eee, tekanan bola matanya bisa turun baru bisa dioperasi. Oh, kayak gitu. Iya, Kalau operasinya operasi glukoma atau operasi apa maksudnya? operasi glaukoma. Mhm. Oh, mhm, Tapi ternyata kan tekanan bola matanya nggak bisa turun. iya. Berarti sempat
kayak depresi, shock mungkin kayak gitu ya Mas Basir pada waktu itu? Ya depresi shock sih ada ya, Mhm, tapi sih alhamdulillah masih nggak bisa berat-berat banget dikontrol? gitu, iya. Mmm. Karena seolah-olah itu hati saya itu seolah-olah sudah siap gitu. Ya, tapi kalau memang seperti itu pribadi siap, tapi kadang keluarga mungkin Keluarga betul, iya, mhm, keluarga yang memang ada mhm, harapan besar, pengennya usaha, diusahain ke sana kemari biar sembuh, iya, biar seperti sedia kala ya. mhm, Sama kayak cerita dari sahabat-sahabat yang lain. betul. Saya dibawa ke mana-mana sama keluarga itu ya cuma nurutin, apa namanya, kemauan mereka Mereka, aja, bukan kemauan sendiri. Kalau bukan, kemauan sendiri udah siap. udah seolah-olah udah nggak ada inilah, udah nggak ada harapan gitu. Iya, mungkin secara naluri sudah siap ya. Iya iya, jadi gimana ya, kalau diajak berobat ke sana, hati kecil saya itu, "Ah, mana bisa," gitu. Iya, Wow. Ya cuma mungkin saya kan nggak ngomong gitu, iya, cuma saya nurut aja. menghargai, Mhm, kerja ini ya, maksudnya harapannya iya, keluarga ya? usaha keluarga Mhm, itu, iya. itu. Berarti ini ya Mas Basir, waktu itu udah mulai menerima, tapi secara fisik ada usaha apa enggak Mas Basir? Maksudnya, saya kan mau jadi tunanetra, saya Mmm. harus ngapain kayak gitu, waktu itu udah ada ini belum? Nah, di situ yang apa namanya ya, satu itulah Menjadi masalah yang atau jadi gimana? masalah, iya. Maksudnya gimana ini? Kalau apa namanya, tidak bisa melihat sih Nggak apa-apa nggak mungkin ya, papalah gitu. Kalau memang tatapi sudah takdir. begini gitu kan. Mhm, Cuma nanti ke depannya gimana gitu, untuk mmm, ininya ke depannya gitu. ya 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 ya, paling cuma bisa berdoa semoga ada jalan, ya. semoga ada ya apalah yang bisa apa namanya, bisa menjadi, bisa punya keterampilan apa gitu kan. Mhm. Maksudnya walaupun menjadi tunanetra, tetapi aktivitasnya masih seperti orang biasa mungkin kayak gitu, punya penghasilan, punya keluarga. Iya betul, harapannya dulu seperti itu. Tetapi alhamdulillah kan sampai saat ini tercapai semuanya. Alhamdulillah ya, Punya usaha, punya ya kebetulan keterampilan. waktu itu ya dilalah ya, Mhm. dilalah itu ada tunanetra main ke rumah gitu. Itu umur 24-nya juga? Apa selang berapa tahun? Itu sudah selang berapa tahun, itu sudah 3 tahunan kali. Itu Posi selama 3 tahun itu saya masih berdiam diri di rumah. oh, Ya, stay at cuma home. berharap-harap aja nggak Padahal belum ada ya pandemi. Udah belum. stay di rumah. Waktu itu masih Sesuai sesuai anjuran dokter berarti ya, bukan iya sesuai anjuran pemerintah di rumahnya ya? iya, Di rumah terus. mengisolasikan diri. Oh, iya iya iya. Di rumah terus selama 3 tahun, baru ada teman main. Ada teman main Tunanetra juga ngasih apa saran, gimana, Mas? tunanetra. Oh, tunanetra. Iya, kebetulan kan alumni gitu ya. Alumni apa ini maksudnya? Alumni dari, lembaga ini, apa Keterampilan namanya, iya khusus? iya keterampilan, Mmm, kayak pelayanan panti tunanetra gitu, khusus untuk tunanetra khusus ya? untuk tunanetra. Mhm. Nah, waktu itu posisi di mana? Masih di Jakarta kah? Bukan, udah di sini, Udah udah di di Jawa, kampung? di kampung, iya. Waktu dengar kayak gitu gimana perasaannya Mas Basir? Dengar yang mana? Maksudnya kabar nih ada ada temen, maksudnya kan Iya membawa sesuatu, membawa informasi. iya. Lah tanggapannya gimana waktu itu Mas Oh, itu Basir? seneng banget Seneng? saya, iya. Saya rasanya pengen cepet-cepet ke sana gitu, cuman Mmm, kan ditahan-tahan sama orang tua. karena Ya, karena ya orang tua masih ada mungkin harapan bukan sih, untuk masih ada agak khawatir gitu, nanti di oh, sana gimana gitu loh. soalnya sendirian ya, Iya, nanti di di sana pantinya itu mhm, enggak sama keluarga sih masalahnya iya itu. betul, nanti di sana gimana, makannya gimana, gitu. Orang tua pikirnya gitu. Oh, tapi cara Mas Basir meyakinkan kepada orang tua gimana nih Mas Basir? Kalau boleh Eee, tahu? ya saya ini sih orangnya lebih ngeyel sih ya. Oh ngeyel? Iya.
Mungkin umur juga waktu itu berarti sekitar 27, 28-an. 27 ya. 27, 27. Ya memang umur segitu biasanya lagi kenceng-kencengnya ya. Yang semangat-semangatnya Iya, gitu sebetulnya. ada siapapun yang menghalangi, tetapi kalau diri kita masih ada niat semangat ya Iya, tetap diusahakan. betul. Terus Berat. kan orang tua juga main ke rumahnya si ini nih, si teman saya yang tunanetra ini. Oh, jadi kunjungan balik. Ya nanya-nanya sama orang tuanya dia. Kebetulan orang tuanya dia itu dukung banget gitu. Mendukung untuk saya ke sana Oh, kayak gitu. gitu. Orang tuanya teman saya itu. Tapi Iya pas mending ke sana aja, kalau nggak mau ke sana malah bodoh kayak gitu bilangnya. Ya memang sih harus ada jalan ya untuk merubah, harus ada sesuatu yang merubah ini keadaan. Waktu itu masih ingat tahun berapakah masuk di panti? Asrama namanya ya mungkin ya. Asrama iya, tahun 2015. 2015 umur 27. Umur itu udah 28. Udah 30 ya. Oh. Udah 30 iya. Perasaannya gimana Mas Basir? Ya seneng sih. Pertama masuk asrama. Seneng, di sana banyak temennya. Ya nggak nyangka aja gitu. Ternyata teman-teman di sana itu baik-baik. Oh, kayak gitu. Ramah-ramah, mau membantu sama yang baru-baru gitu kan. Nunjukin ini itu ke masjid, ke kamar mandi, belum hafal kan diajak dulu gitu. Ya, adaptasi pertama mungkin gak langsung hafal ya. Iya. Apalagi kalau yang total kayak saya gini kan. Seperti itu. Langsung kerasan. Hebat. Ya mungkin nih sahabat setia DPC Pertuni Purbalingga yang saat ini belum mengenyam pendidikan atau menjadi tunanetra baru, ataupun sahabat setia punya saudara, punya teman, punya kerabat, punya tetangga yang kondisinya mungkin sama seperti Mas Basir ini, masa transisi dari yang dulu normal menjadi tidak normal, disabilitas maksudnya, penurunan pandangan ataupun yang lain lah, itu bisa datang langsung ke asrama rehabilitasi sosial disabilitas netra. Di Jawa Tengah ada 4, mungkin di kabupaten lain juga atau di provinsi lain juga ada, sesuai dengan daerahnya sahabat sendiri. Oke, kita lanjut Mas Basir. Iya. Berarti selama tunanetra pas waktu di asrama itu ya masih ini seneng burung kayak gitu Pak? Waktu itu sempat lupa sih. Sempat lupa gitu. Karena kondisi mungkin ya. Karena kondisi aktivitas juga, kondisi di asrama mungkin nggak boleh mainan burung. Apa malah sering mainan burung? Burung sendiri. Iya, sempat waktu itu udah nggak kepikiran sama hobi sih. Malah sibuk di itu kan asrama. Iya. Sama keterampilannya, pelajarannya, iya, aktivitasnya. Betul. Setelah lulus baru melanjutkan hobi yang tertunda. Iya. Tapi ngomong-ngomong pas lagi di asrama nih Mas Basir, punya cerita menarik apa enggak? Cerita apa ya? Mungkin dari ya menjalani asrama itu lama apa enggak sih Mas Basir waktu itu? Saya sendiri 2 tahun. 2 tahun? Iya. Begitu masuk 2015, berarti lulus sekitar 2017 ya. Udah dapat keterampilan apa aja? Yang utama sih pijet ya. Cuma di sana kan banyak ya. Banyak apa itu? Yang diajarkan gitu kan. Ya. Kayak keterampilan kerajinan tangan juga diajarkan, seperti bikin sapu, bikin keset, sulak gitu kan. Cuma kan kita fokusnya di pijitnya saja. Oh iya. Lulus 2017 waktu itu langsung Mas Basir nih, langsung
merealisasikan keterampilan ya kayak gitu apa gimana? Sempet istirahat dulu di rumah Mhm. setahun kayaknya ya. Mmm. Setelah itu menikah. Cie, menikah lagi. Habis menikah baru menetap di sini Di saya sini. pemilik usaha ini, pijat. Jadi anggota Partoni Purbalingga nih ya? Iya, betul. Baru melanjutkan hobi Iya, permanokan. permanukan gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Basir kok kepikiran buat melanjutkan hobi ini perburungan ya? Apa nggak mikir susah atau nggak takut nanti jadi ngotor-ngotori jadi bau kayak gitu? Nggak Mas Basir? Gimana? Enggak, jadi awalnya ya pertama sih memang saya suka ya hobi dengan burung, kemudian pijet ini kan enggak seharian mijet terus Iya, kan, ya paruh ada waktu, ada istirahatnya. istirahatnya ya daripada duduk-duduk aja, tidur-tiduran aja gitu kan. Mhm. Supaya badan gerak ini gimana gitu. Iya. Kebetulan hobi di burung ya udah pelihara burung. Kan ada kegiatan nih pagi misalnya bersihin Kandang. kandangnya, ngasih makannya. Kalau Tapi ada waktu juga bisa jemur burungnya gitu. apa nggak susah Mas Master ini? Enggak Mungkin sih. kan ada yang berpikiran udah Hmm. tunanetra mainan burung apa nanti nggak takut mungkin pas burungnya lagi ngapain nggak kelihatan burungnya mabur kabur kayak gitu nggak pernah Kalau aman mabur sih pernah. kabur pernah Mabur pernah. ucul dari kandang kayak gitu Iya. lepas dari kandang Iya. Apa namanya pintunya lupa nggak ditutup gitu. Ya, lagi dijemur ternyata pintunya buka, pas mau dimasukin ternyata kandangnya kosong. Terbang kemana nggak tahu ya. Terbang kemana nggak tahu. Pernah juga sih terbang masih belum jauh ditangkepin sama saudara. Kayak gitu. Iya. Itu mungkin burungnya masih kecil apa udah gede? Udah gede sih, cuma kan kalau burung kandangan seperti ini terbang nggak langsung jauh dia. Soalnya mungkin Masih muter-muter ya. di sini aja. Iya, jadi kan nggak biasa terbang juga sih. Jadi jangka terbangnya ini pendek-pendek. Oh, memang karena terbiasa di kandang, nggak sering terbang kayak gitu ya. Iya. Paling loncat-loncat saja. Itu terbang nggak jauh, langsung ditangkap, masukin kandang lagi. Iya, kalau ocean langsung dia langsung jauh kemana nggak tahu. Iya. Terus ini Mas Basir, sampai saat ini berapa? Burungnya sudah berapa jumlahnya? Sekarang tinggal 15 ekor. 15. Berarti sebelumnya udah pernah mencapai rekor berapa ekor? Sampai 30 ekor. 30 ekor pernah? Pernah. Hebat. Itu burung ini ya anggungan semua? Anggungan semua. Nggak ada yang kecil-kecil itu, ocehan? Nggak ada. Untuk ini Mas Basir, itu kan termasuk usaha apa bukan sih? Kalau menurut saya sih itu hobi ya. Hobi. Hobi, cuma kalau kita kembangkan bisa menjadi usaha. Tapi selama ini udah menjadi usaha apa belum? Maksudnya ini udah ada yang beli, terus kan itu kan diternak ya, beli anakannya atau beli apa yang udah gede kayak itu ada. Ada. Paling ya untuk sekarang ini ya lumayan lah buat beli pakannya gitu. Iya, kalau hobi kayak gitu kan biasanya untungnya di ini ya, ngingune. Iya, untungnya saat menjalankan hobinya itu ya, bukan materinya. Bukan di materi. Oh, kayak gitu. Hebat. Iya, memang kalau pas aku main musik juga yang aku dapatkan itu sensasinya sih, bukan materinya. Materi itu sebagai bonus saja sih. Nah, hobinya sudah, kita lanjut ke usaha mungkin ya Mas Basir ya. Tadi katanya jualan herbal juga, madu kayak gitu. Jamu-jamu juga. Jamu ini sih minuman jahe gitu. Oh, minuman jahe itu bikin sendiri apa gimana? Enggak, itu apa namanya ya, gulakan.
Oh, kulak, Iya, reseller. reseller. Tapi jualnya dalam bentuk ini seduhan kayak gitu apa dijual Enggak, langsung? kita jual Perbungkus. per bungkus mentah Hmm, ya. nggak kayak di angkringan itu. Enggak. Hmm, Takutnya apa namanya ya? Kan kita mijet ya, hmm, mijet tangannya kotor, ada kena minyak, udah hmm. itu bikin minuman kan gak enak gitu. Nanti malah jamunya mambu minyak pijet. Iya, betul. Mending dijual yang bungkusan aja Hmm, biar dibikin sendiri di rumah gitu. ya malah lebih efisien kayak gitu ya. Iya, Jadi ini yang pembelinya customernya bisa menentukan waktu mau diseduh sore, iya, apa malam, apa pagi. iya. Kadang-kadang kan pasien juga nggak lama-lama di sini tuh, Hmm. buru-buru pulang gitu Ya, kan. begitu pijet langsung Iya, pulang, pijet pulang gitu ya. iya. Hmm. Tapi di sini lancar kan Mas Basir prospeknya untuk usaha pijetnya. Mungkin ada kendala-kendala apa nih? Ya, alhamdulillah sih ya untuk eh, kelas merintis ya bisa dibilang bagus ya. Kalau boleh tahu berapa tahun sih? 5 tahun, 5 tahun ya, udah 5 5 tahun tahun ya. tapi berkembang gitu ya. Maksudnya mulai dari nol naik ke angka 1, naik ke angka Iya, 2 kayak gitu. iya, ya walaupun perlahan ya Hmm. peningkatan ada dikit-dikit. Syukur syukur. Berarti lebih enak mana di sini atau di kampung? Enak di sini. Secara geografis emang nggak dingin kalau di sini. Katanya kalau di kampung kan di daerah sana mana? Batang ya? Batang Batang itu lebih dingin di tempat saya, apa ya? lebih dingin di Batang. Mungkin daerahnya lebih tinggi kayak gitu apa? Iya, di lereng Gunung Prau. Oh. Jadi batangnya itu batang bagian dalam, bagian Hmm. pojok gitu di bawah Gunung Prau gitu. Yang aku tahu Batang itu kan dekat pantai. Ya, Ya biasanya di mana-mana kalau dekat pantai ya panas. betul. Itu kalau di bagian situ panas memang, Yang di dekat lebih lebih pantainya. dari di sini panasnya. Iya, kalau Hmm. di sekitaran Pantura gitu kan. Mm-mm. Cuma kan saya masih masuk lagi ke dalam. Masuk ya ke dalam ya. Iya, betul. Naik ke atas. Kalau di sini lebih nyaman lagi berarti. Ya, lebih nyaman. Hebat, hebat. Apalagi di sini usahanya sudah lancar ya Mas Basir ya, lebih nyaman di sini ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Perasaan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Mas Basir terkait apa ini? Mungkin Eh, banyak dari subscriber yang masih bingung tentang masa-masa transisi ya, oh, memotivasi diri. Mungkin Mas Basir punya kata-kata apa ya, motivasi. untuk tunanetra yang mungkin tunanetra sudah dewasa ya, Mm-mm. ya intinya sih tetap semangat gitu, tetap semangat, jangan putus harapan, kalau bisa cari informasi. Saya yakin kalau tunanetra baru itu pasti mengurung diri di rumah, Benar, tuh. ya. Cari informasi, minta tolong sama keluarga atau siapa, cari informasi di daerah masing-masing pasti ada organisasi ya, Mm-mm. entah Pertuni atau yang lain. Nanti bisa cari apa namanya lembaga yang apa ya namanya ya, lembaga rehabilitasi gitu ya, yang Khusus menangani mengenangani disabilitas ya. disabilitas. Nanti kan di situ ada keterampilan. Biasanya kalau tunanetra kan pijat gitu. Ya. Nah, cari informasi itu nanti bisa masuk ke sana. Di sana banyak teman ya, banyak teman. Bisa dapat ilmu, dapat Mm-mm. saudara, dapat teman. Jodoh juga. Jodoh Termasuk juga Mas insya Basir. Allah dapat. Iya, nah Gitu. kembali lagi ikut mengingatkan jangan ragu ya mungkin ya Mas Iya, Basir ya. jangan ragu. Jangan ragu untuk keluarga juga. Ya. Jangan pesimis, jangan takut, jangan Hmm. khawatir kalau mungkin saudaranya atau anaknya sendiri malah mau masuk ke rehabilitasi tetapi Iya. dihalang-halangi itu jangan, tidak boleh. Hmm. Disabilitas itu harusnya lebih dapat berkembang, Betul. harus punya keterampilan agar bisa hidup mandiri seperti keluarga bahagia dari Mas Basir.
Karena keluarga itu kadang-kadang mikirnya yang penting makan gitu loh, di rumah yang penting makan. Kan kita butuhnya bukan cuma makan ya kan. Iya, betul. Butuh kebutuhan yang lain juga nggak jauh beda dengan orang-orang normal Iya. gitu. Ya. Ini selama orang tua masih ada, makan masih terjaga ya, Ya, Mas Basir. betul. Tapi kalau mohon maaf orang tua pas lagi nggak ada, Ya, terus mungkin udah tua ya kan. nah, iya kan kan repot. harus bisa mengurus diri sendiri. Iya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau dimulai dari kapan? Jadi sebelum telat, ayo yang merasa disabilitas dan belum pernah mengenyam sekolah atau belum punya keterampilan, belum punya usaha, silahkan datang aja atau cari informasi di daerahnya sendiri-sendiri, bisa melalui organisasi apapun, organisasi ataupun di dinas sosial daerahnya masing-masing. Oke. Mungkin dari kami sekian dulu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa coret-coret di kolom komentar. Untuk saat ini kami tutup podcastnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.